Shalom, puji Tuhan, mari kita lagi bersyukur untuk menyambut dan menjalani hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau anugerahkan dengan menghadirkan lagi kami ada di hari ini. Kami mau memulai dengan melandasi dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Roma 6 ayat 13. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar bagi renungan kita pada hari ini. Dan tema kita hari ini adalah menjadi alat kebenarannya. Nah, Bapak Ibu Saudara, menjadi alat kebenarannya itu artinya sama dengan menjadi surat Kristus yang terbuka. Atau menjadi seperti Kristus, imatit yode, ya. Atau menjadi sarana perpanjangan tangan Tuhan. Atau umumnya disebut menjadi murid Kristus, hamba Tuhan, atau pelayan Tuhan. Namun sayangnya yang selalu dipahami orang tentang mereka yang menjadi alat kebenarannya dengan sinonim istilah tersebut yang tadi saya sampaikan adalah mereka yang berstatus pendeta, penginjil atau misionari atau guru agama atau dosen teologi dan lain sebagainya. Padahal yang dimaksud dengan mereka yang menjadi alat kebenarannya itu adalah orang-orang yang percaya, yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus tanpa terkecuali, ya, yang disebut sebagai orang Kristen. Maka demikian semua orang percaya dari berbagai profesi dan statusnya, apapun itu. Apakah dia pengusaha, apakah dia pegawai, pejabat, wira swasta, wirausaha, karyawan, birokrat, teknokrat, dan sebagainya, dapat hidup menjadi hidup sebagai alat kebenarannya. Kemudian arti menjadi alat kebenarannya bukan pada statusnya, jabatannya, atau gelar, atau juga program dan kegiatannya, atau tugasnya, melainkan kepada dirinya yang adalah hamba atau alat yang harus benar. Dengan kata lain, manusianya harus benar. Yang kedua, sikap atau motivasinya harus benar. Yang ketiga, cara melakukannya juga harus benar. Dan yang keempat, tujuannya juga harus benar. Maka pertanyaannya, bagaimana kita mendapat atau bisa menjadi alat kebenarannya? Bukankah kita semua sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah? Jawabannya memang manusia sudah berdosa dan binasa. Memang sudah tidak ada harapan dan jalan keluar lagi. Tetapi puji Tuhan, syukur kepada Allah, ada Yohanes 3:16. Ya, bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, di sana dikatakan memperoleh hidup yang kekal, tidak binasa. Nah, bagaimana supaya itu tidak sungguh-sungguh kita tidak lakukan, bisa sungguh kita tidak binasa, kita beroleh hidup kekal. Dan bahkan dengan demikian dapat menjadi alat kebenarannya. Maka jawabannya adalah, marilah kita sungguh-sungguh hidup di dalam firman Tuhan. Kita sungguh menjadi pribadi yang sadar bahwa hanya anugerahnya, hanya kasih karunia-Nya, bahwa Dialah yang datang untuk mengganti kita, menebus kita. 2 Korintus 5:21 berkata, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dan bersyukur juga bahwa Yesus bangkit. Dia menang atas dosa dan maut. 1 Korintus 15 ayat 55 dan 56. Maka dengan demikian manusia kembali dibaharui dan kembali dipulihkan dan dapat hidup sebagaimana yang Dia sudah rancang sejak semula. Kita menjadi alat kebenarannya. Dan yang dikatakan di sini bahwa kita harus mati dan bangkit juga dengan Dia. Dengan kata lain, kalau mau menjadi alat kebenarannya, Dia sudah mengerjakan dan Dia sudah mempersiapkan, Dia sudah meletakkan dasar dan jalannya. Dia mati bangkit bagi kita. Tetapi bagi kita yang mau mengalaminya, maka kita juga harus mati dan bangkit bersama Kristus, dalam arti menyerahkan seluruh hidup kita, bertobat, tinggalkan dosa, dan percaya serta terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ayat 1 dan 2 berkata, jika demikian apakah yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak.
Sekali-kali tidak. Dan mari kita sungguh sadar itu. Ayat 13 berkata, janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Artinya, percaya terima Dia. Yang kedua, serahkanlah seluruh anggota tubuhmu dipakai sebagai senjata kebenaran. Dikatakan di dalam ayat 13 bagian B, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Nah, itulah sesungguhnya satu-satunya jalan supaya kita sungguh boleh berpindah dari kematian, dari maut kepada hidup. Dan kita sungguh memiliki status yang bukan lagi seteru atau orang berdosa, tetapi anak-anak Allah. Dan yang menariknya, kita sungguh hidup bukan dengan kekuatan kita, tetapi dengan kuasa yang daripada Allah. Dan ingat bahwa kuasa Roh Allah lebih besar dari segala kuasa di dunia ini yang akan memampukanmu untuk dapat mau dan dapat mampu menjadi alat kebenarannya. Maka Tuhan yang akan menolongmu untuk terus-menerus mengalami dan hidup di dalam kebenarannya. Nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang diberkati lewat kehidupanmu. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur. Kembali lagi kami diteguhkan atas apa yang sudah Tuhan buat. Tuhan sungguh telah memberi kami anugerah kasih karunia-Mu dengan segala kelayakan dan kelengkapan. Biarlah kami boleh sungguh menghargainya dengan kami hidup untuk meninggalkan dosa dan menyerahkan tubuh kami untuk dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.